Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Nenggolan dari Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika dengan NIM 1512404. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT dari Shopee sebagai pemenuhan tugas untuk nilai UTS mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Apa itu Shopee? Shopee adalah situs web perdagangan elektronik berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee. Nah, untuk Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Kemudian mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Nah, untuk Shopee sendiri sekarang dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan juga Lazada. Sekarang masuk ke aspek strength-nya. Yang pertama adalah ekosistem terpadu yang mencakup marketplace, sistem pembayaran digital, dan juga layanan logistik dalam satu platform. Yang kedua adalah aplikasi yang mudah digunakan dengan antarmuka sederhana dan juga ramah bagi semua kalangan pengguna. Yang ketiga adalah strategi promosi yang menarik melalui kampanye besar seperti 99, 1111, dan juga 1212. Kemudian adanya Shopee Mall yang menjamin produk original dari brand resmi atau official store. Yang kelima adalah sistem pembayaran yang aman dan juga fleksibel. Lalu yang keenam, jaringan logistik yang luas dengan dukungan Shopee Express dan berbagai mitra ekspedisi. Yang ketujuh adalah fitur interaktif dan juga hiburan seperti Shopee Live, Shopee Games, dan juga Shopee Video. Yang kedelapan adalah jangkauan internasional yang luas di berbagai negara di Asia Tenggara serta Amerika Latin, yakni di Brazil. Dan yang kesembilan adalah keamanan transaksi tinggi dengan sistem escrow dan juga jaminan pengembalian dana bagi pembeli. Lalu untuk weakness-nya, yang pertama adalah tampilan antarmuka atau UI-nya terlalu padat karena terlalu banyak banner, promosi, dan juga icon yang membuat tampilan terasa ramai dan juga berat. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pengguna atau UX yang kurang konsisten, yakni beberapa fitur lebih optimal di aplikasi dibandingkan di situs web, menyebabkan perbedaan kenyamanan dari konsumen sendiri. Yang ketiga adalah ketergantungan tinggi pada promosi dan juga subsidi ongkir, sehingga membuat loyalitas dari pengguna sering bergantung pada diskon bukan pada kualitas layanan. Dan yang keempat adalah margin keuntungan rendah bagi penjual kecil karena banyaknya potongan biaya promosi dan juga komisi platform. Yang kelima adalah persaingan antar penjual yang sangat ketat dan seringkali menurunkan kualitas barang agar harga penjualan bisa murah, atau bisa disebut juga sebagai persaingan yang tidak sehat antar penjual. Yang keenam, kualitas produk tidak selalu terjamin jika di luar Shopee Mall. Lalu yang ketujuh adalah waktu pengiriman bisa tidak konsisten yang tergantung pada lokasi penjual serta kinerja dari mitra ekspedisinya. Lalu yang kedelapan adalah biaya layanan tambahannya semakin meningkat tiap waktunya, yang merupakan biaya administrasi dan juga biaya promosi. Lalu untuk opportunities, yang pertama adalah pertumbuhan pesat e-commerce di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Lalu yang kedua adalah maraknya digitalisasi UMKM. Yang ketiga adalah ekspansi ke pasar internasional baru. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi AI dan juga big data untuk meningkatkan personalisasi rekomendasi produk dan juga efektivitas promosi. Yang kelima adalah pertumbuhan tren live shopping dan juga video commerce. Yang keenam adalah kerjasama dengan produsen dan juga merek besar yang dapat memperkuat kepercayaan serta meningkatkan variasi dari produk di Shopee sendiri. Yang ketujuh adalah perubahan gaya hidup pasca pandemi di mana masyarakat lebih nyaman bertransaksi secara daring, sehingga membuka peluang untuk memperluas kategori produk seperti kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan juga layanan digital. Lalu untuk threads-nya, yang pertama adalah persaingan ketat antar marketplace, terutama dengan Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, serta Blibli. Yang kedua adalah perubahan regulasi pemerintah seperti pembatasan TikTok Shop ataupun aturan e-commerce lintas negara dapat mempengaruhi model bisnis dari Shopee sendiri. Yang ketiga adalah ketergantungan pada promosi dan juga subsidi ongkir. Nah, jika subsidi dikurangi, jumlah transaksi bisa menurun secara signifikan karena konsumen cenderung mencari harga yang murah. Yang keempat adalah kepercayaan konsumen yang menurun karena adanya penjual nakal atau produk palsu di luar Shopee Mall yang dapat menurunkan reputasi dari platform Shopee sendiri. Yang kelima adalah kenaikan biaya logistik dan juga operasional. Yang keenam adalah ancaman kebocoran data atau serangan cyber yang dapat mengurangi
kepercayaan dari konsumen. Yang ketujuh adalah daya beli masyarakat yang menurun akibat dari krisis ekonomi. Lalu yang kedelapan adalah persaingan global dari para pemain e-commerce besar seperti Amazon ataupun Alibaba yang berpotensi memperluas operasi pasarnya ke kawasan Asia Tenggara. Untuk strategi dari stretch opportunity, yang pertama adalah integrasi AI dan Big Data yang memanfaatkan ekosistem digital Shopee dan juga keamanan transaksi untuk mengoptimalkan sistem rekomendasi produk serta personalisasi pengalaman belanja pengguna. Yang kedua adalah kampanye regional digital yang menggunakan strategi promosi besar untuk memperkuat ekspansi dari pasar Shopee sendiri. Yang ketiga adalah peningkatan Shopee Live dan juga video commerce untuk yakni mengembangkan fitur live shopping untuk meningkatkan engagement dari para pengguna. Yang keempat adalah kemitraan strategis dengan merek dan juga UMKM. Nah, gunakan Shopee Mall untuk memperluas kolaborasi dengan merek besar sekaligus memberdayakan UMKM agar lebih kompetitif di pasar digital. Yang kelima adalah optimalisasi sistem pembayaran dan juga keamanan global, yakni mengembangkan fitur pembayaran lintas negara dengan sistem keamanan tinggi untuk mendukung transaksi internasional yang semakin meningkat. Kemudian masuk ke strategi weakness opportunity. Yang pertama adalah penyederhanaan antarmuka dengan bantuan AI. Nah, kita bisa menggunakan teknologi AI untuk menyesuaikan tampilan aplikasi sesuai preferensi pengguna agar lebih ringan, intuitif, serta nyaman. Yang kedua adalah peralihan fokus dari promosi ke loyalitas pelanggan. Maka, memanfaatkan kerjasama dengan brand besar serta tren gaya hidup digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga retensi dari pelanggan, bukan sekedar menarik pembeli lewat diskon ataupun promosi. Yang ketiga adalah digitalisasi operasional logistik, yakni menggunakan big data untuk meningkatkan ketepatan waktu pengiriman dan juga efisiensi dari kerja mitra ekspedisi. Yang keempat adalah peningkatan kualitas produk non-mall. Nah, maka jalin kerjasama dengan UMKM dan juga brand lokal agar kualitas produk di luar Shopee Mall dapat lebih terjamin. Lalu yang kelima adalah diversifikasi promosi berbiaya efisien. Maka gunakan metode promosi berbasis konten kreatif seperti live commerce dan juga video pendek untuk menekan biaya promosi namun tetap dapat menarik perhatian dari konsumen. Masuk ke strategi strength dan threats. Yang pertama adalah memperkuat citra dan kepercayaan lewat Shopee Mall. Maka gunakan Shopee Mall sebagai simbol kualitas dan juga keamanan untuk melawan isu produk palsu dan juga menjaga reputasi dari platform Shopee sendiri. Yang kedua adalah pemanfaatan sistem pembayaran dan juga keamanan yang canggih. Maka kita harus meningkatkan perlindungan data dan juga keamanan transaksi untuk mencegah kebocoran data serta menjaga kepercayaan dari pengguna. Yang ketiga adalah optimalisasi jaringan logistik. Gunakan jaringan Shopee Express dan juga mitra ekspedisi yang luas untuk menekan biaya logistik dan memastikan efisiensi pengiriman meski biaya operasionalnya naik. Yang keempat adalah kampanye promosi kreatif dan kolaboratif. Hadapi persaingan dan ketergantungan promosi dengan membuat kampanye yang lebih inovatif melalui Shopee Live, Shopee Video, dan juga kolaborasi dengan influencer maupun brand-brand besar. Yang kelima adalah ekspansi dan juga diversifikasi pasar internasional. Maka manfaatkan jangkauan global Shopee untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan menghadapi persaingan besar seperti Amazon maupun Alibaba. Kemudian untuk strategi weakness dan juga threats. Yang pertama adalah perbaikan kualitas dan juga pengawasan penjual. Maka Shopee harus memperketat sistem verifikasi ke penjual serta meningkatkan edukasi dan juga monitoring untuk mengurangi risiko produk palsu yang bisa merusak reputasi dari Shopee. Yang kedua adalah pengendalian biaya promosi dan juga efisiensi dari operasional. Maka kurangi ketergantungan pada subsidi serta promo besar dengan strategi promosi yang lebih efisien, berbasis loyalitas pelanggan dan juga efisiensi logistik. Yang ketiga adalah simplifikasi tampilan aplikasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif. Sederhanakan tampilan antarmuka agar pengguna tidak berpindah ke pesaing dengan tampilan yang lebih ringan dan juga cepat seperti TikTok Shop ataupun Lazada. Yang keempat, meningkatkan sistem keamanan aplikasi, yakni perbaiki pengalaman pengguna dengan memperkuat perlindungan data dan juga keamanan privasi guna menghadapi ancaman dari serangan cyber. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi mitra logistik dan juga penguatan kerjasama. Maka melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra ekspedisi untuk dapat mengantisipasi kenaikan biaya operasional serta menjaga konsistensi dari pengiriman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.